kalau saudara bermain, ini data loh saudara, dengan orang yang sederajat dengan saudara, saudara pasti turun. Kalau saudara bermain dengan orang yang di bawah saudara terus, saudara pasti melemah. Dan orang ini mengambil keputusan, Marta ini mengambil keputusan. Ini cerita benar ya. Saudara bahwa dia tidak pernah bermain dengan orang yang sederajat, tapi main dengan orang yang di atas. Mana Sorgawi. Hari itu kebetulan saya ketemu seorang artis. Dan dia duduk satu pesawat sama saya. Terus kemudian saya tanya, kalau kamu mau konser, apa yang kamu mesti buat? Terus dia bilang, saya ini harus puasa. Saya kaget, loh apa hubungannya nyanyi sama puasa? Dia bilang, berat badan saya harus sangat ringan. Saudara, dan itu mengagetkan saya saudara ya. Karena dia udah kurus. Tetapi dia bilang gak cukup. Ya, saudara tingginya 165. Hari itu berat normalnya dia bilang saudara sudah 55. Tapi kalau dia mau konser, dia buat itu jadi 50. Saya bilang kenapa? Dia bilang 5 kilo tuh beda banget. Dia bilang saya bisa lari loncat. Kalau saya sudah 55 apalagi 60 kerasa beratnya katanya. Loncat 3 kali udah ada males katanya. Jadi saya harus puasa. Terus dia bilang yang kedua, dia bilang kamera itu selalu menambah gelembung katanya. Jadi kalau aslinya segini ditambah kamera jadi lebih gendut. Ya. Jadi dia bilang saya harus kelihatan kurus supaya nanti di kamera sempurna. Coba sudah bayangin. Saudara, dan dia bilang saya harus lari. Dan saya tanya larinya berapa kali? Keliling lapangan 10 kali, seminggu 3 kali. Sampai saya bilang gini, hah? Saya bilang sekali lagi apa hubungannya dengan konser? Dia bilang konser itu 3 jam. Dan saya harus non-stop nyanyi dan gerak. Kalau saya tidak lari, nafas saya tidak akan cukup. Dan saya tidak akan pernah bisa perform sempurna. Saudara, ini sempurna. Alkitab berkata Tuhan menyempurnakan. Dan saudara itu di pesawat, saya ketemunya di pesawat ya. Sepanjang saudara perjalanan saya tidur, dia nyanyi. Mulutnya nyom, walaupun udah keras saudara ya. Pakai headset. Saya bilang kenapa? Saya harus ngulang terus lagunya. Supaya tidak ada satupun melodi, perkataan, tempo yang salah. Berapa banyak dari saudara mau disempurnakan? Ini excellent. Saudara, beberapa di sini mungkin tidak tahu namanya Billy Graham. Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan yang keren banget. Dia meninggal di usia 99 tahun. Saudara, menurut data, dia membawa orang kepada keselamatan. Saudara ya, jadi dia khotbah keliling dunia. Saudara dari umur 17. Saudara, dan menurut catatan, jadi setiap kali dia KKR, siapa yang terima Tuhan Yesus atau menyerahkan dirinya buat Tuhan harus mengisi formulir. Dan formulir itu yang harus diisi, baik itu lewat KKR, seminar, maupun lewat televisi dengan nama yang berbeda, semua dicatat. Saudara mau tahu berapa lama? Mulai dari 17 tahun sampai 99 tahun. Saudara, dia memenangkan yang mengisi formulir 70 juta. Saudara bisa bayangin ya? Saudara, 70 juta. Hidupnya itu berdampak buat 70 juta. Nah, kita cuma suka wow. Tapi dia cerita saudara, baca Alkitabnya.
Kita tahu Pak Yusak baca Alkitab sehari 30 fatsal. Ketika dia full time, dia baca Alkitab 30 fatsal. Saya tidak sanggup, saudara. Saya sanggup. Nah, Billy Graham ini punya cara yang berbeda, tapi juga dahsyat, saudara. Yang dia buat, dia baca Amsal. Amsal itu ada 31, saudara. Setiap hari satu kali, satu fatsal. Jadi kalau hari ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 3 atau 4? Tanggal 4. Nah, dia akan baca Amsal 4. Besok dia baca Amsal 5. Dia mengikuti tanggal. Tapi Mazmur ada 150. Dibagi 30, saudara, jadi dia setiap hari buat Mazmur dia baca 5 fatsal. Saudara, di luar itu, dia setiap hari ambil satu kitab. Saudara, satu kitab buat apa? Dia baca. Jadi misalnya hari ini dia ambil saudara Matius. Nah, dia ambil lagi saudara di Matius, dia ambil 2 sampai 3 fatsal untuk dia pelajari. Saya berkata, wow. Kalau dihitung-hitung, saudara, berarti dia sehari sekitar 10 fatsal. Setiap hari. Dan setiap hari dia pelajari itu. Setiap hari dia berkata dia sediakan waktu 2 jam untuk belajar. Dan dia sediakan waktu 2 jam untuk berdoa. Ini orang yang menyempurnakan dan disempurnakan. Hari ini coba saudara cek dan recheck hidup kita. Apakah kita ini sudah mau memberi diri, menyempurnakan dan disempurnakan? Mungkin tiap orang berbeda. Saya punya pemain musik dulu, saudara. Dan dia setiap hari, pemain keyboard saya yang pertama, saudara, setiap hari dia nyembah 3 jam, saudara. Dia selalu bangun jam 4 pagi. Dan dia akan nyembah dari jam 4, 5, 6, 7 sendirian. Jam 7 baru kebaktian sama yang lain. Sampai jam 8. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi? Setiap kali dia nyembah sendirian. Saudara, orang lewat di depan kami nangis. Tukang becak ngetok bilang, saya tidak bisa berhenti nangis, tolong doakan. Pemulung, anak-anak. Saudara, Mahanaim itu dibentuk jadi bukan karena saya, saudara. Saja, ya pasti saya ada andilnya dikit. Tetapi saudara, karena ada banyak orang yang membayar harganya. Dan salah satu yang membayar harganya adalah pemain musik kami. Pemain musik kami, saudara, pemain keyboard. Dia bilang, selama saya dipercayakan Tuhan, setiap hari saya akan nyanyi pakai keyboard 3 jam. Itu cinta saya, itu penyembahan saya. Saudara, dan kalau saudara lihat, hari itu ya, saudara di rumah singgah, jadi kalau dia main tuh kedengeran sampai luar. Saudara, itu anak-anak acara rumah singgah itu mulai jam 8. Jam 7 tuh mereka sudah ngantre di luar. Dan mereka ketok-ketok bilang, kak, kami mau ikut nyanyi. Padahal mereka agama lain. Hari ini ketika saudara bilang saya mau roh excellent. Bisa enggak setiap saudara ambil bagian satu aja. Untuk saudara apa? Disempurnakan dan menyempurnakan. AOC ini akan bertumbuh. Pelayanan kita akan bertumbuh. Keluarga kita akan bertumbuh. Perusahaan kita akan bertumbuh. Kalau ada orang-orang yang mau disempurnakan dan menyempurnakan. Saya punya orang yang lain. Saudara, dan dia salah satu yang membuka begitu banyak rumah singgah. Saudara, dan setiap kali dia pengen membuka rumah singgah baru di sebuah tempat, maka dia tanpa alas kaki, saudara. Dia akan dolingin, saudara. Tempat itu mungkin 7 kali.
sembari doa, sembari jalan, sembari nyanyi deklarasi, komplit lah, sembari bawa tumen, tapi tidak mau pakai sandal. Saya berkata, udahlah pakai sandal aja. Dia bilang enggak. Naik motor aja, enggak. Dia bilang itu harga untuk saya menyempurnakan dan disempurnakan. Saudara, kita teruskan. Dikatakan meneguhkan. Saudara, di dalam roh excellent ada meneguhkan. Kadang-kadang kita ini menerima jabatan atau pelayanan atau tugas, dan tantangannya banyak banget sampai kita mau menyerah. Dan di saat itulah kita butuh meneguhkan hati. Saudara bisa bayangin apa yang terjadi kalau Daud menyerah. Dan Daud bilang, udahlah gak usah, gak akan jadi raja. Saya toh mau dibunuh sama Saul, saya diusir. Terus Daud bilang, udah selesai. Saya gak penyembahan lagi, saya gak doa lagi, dan saya keluar dari pelayanan. Maka Daud gak akan pernah jadi orang yang berkenan, jadi orang yang benar menyembah Tuhan. Saudara bayangkan, kalau Daud di tengah dia jadi raja, dia kecewa lihat anaknya bunuh-bunuhan. Saudara, dia kecewa lihat anaknya berontak. Dia sakit hati ketika orang di bawahnya ambil batu mau lemparin dia. Saudara, seringkali dimanapun saudara berada, istilah saya nih ya, ada ribuan tangan. Baik itu tangan manusia, tangan iblis, tangan keadaan, tangan persoalan, ingin menghentikan kita. Tapi apakah saudara berkata, Tuhan, tolong kokohkan. Tolong kokohkan. Dan saudara terus berjalan. Kata roh excellent pertama kali muncul di Daniel. Dan coba kalau hari itu, ketika diumumkan tidak boleh ada yang berdoa, terus Daniel bilang gini, gak apa-apa lah doa dalam hati, cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Saya yakin nih kalau hari ini keluar itu di Indonesia dalam nama Yesus tidak akan, kita semua bilang gak apa-apa, Tuhan mengerti, doa di dalam hati. Maka Daniel tidak pernah perlu menghadapi singa. Tapi dia tidak akan pernah menjadi orang yang disebut excellent. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saudara kecewa Tuhan gak jawab doa saya. Mungkin saudara berkata, saya ini gak diperhatiin pemimpin. Saya ini miskin. Tapi bisakah saudara meneguhkan hati saudara dan berkata, walaupun seolah-olah tidak ada jawaban doa, aku tetap pegang janjimu Tuhan. Aku tetap bersyukur. Sekali lagi, saya juga seringkali harus meneguhkan hati saya. Saudara, ketika saya pulang dari Bandung, tapi bukan dari sini, dari Windu, jam 11 malam. Saudara, dan begitu saya buka pintu, saya lihat darah dan saya lihat suami saya sudah meninggal dunia. Saudara pikir tidak ada suara? Salah saudara. Suara itu berdatangan. Saudara, suara itu berkata, apa sih susahnya? Tuhan menunggu beberapa saat supaya suamimu tidak meninggal sendirian. Tahun itu Stephen menikah. Apa salahnya? Tuhan memberikan perpanjangan beberapa bulan
supaya Stephen tidak kehilangan ayahnya dan waktu menikah sudah tidak ada. Bukankah suara itu juga bisa dikatakan, kenapa Pak Daniel dibawa pula? Kenapa Pak Daniel tidak bisa menunggu sampai Lala menikah? Tapi sekali lagi, bisakah kita meneguhkan hati dan berkata Tuhan tahu yang terbaik? Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Tuhan setia. Setiap kali saya pulang malam, saudara, karena anak saya semuanya punya rumah masing-masing ya. Joshua sudah punya rumah masing-masing, Stephen punya rumah masing-masing. Nggak mungkin saya bilang pulang ke sini. Nggak mungkin. Saudara, jadi saya juga memang dari dulu nggak punya pembantu yang nginep, saudara. Jadi setiap kali saya pulang malam, seperti nanti saya pulang dari sini, saya akan benar-benar menghadapi rumah kosong. Cuma saya sendiri, saudara. Dan seringkali iblis akan bicara banyak, saudara. Tapi sekali lagi, seberapa saudara meneguhkan hati dan berkata, ini baik. Kalau saya sendiri, waktunya saya dengan Tuhan. Waktunya saya berlari. Waktunya saya gaspol. Waktunya saya benar-benar mengejar semua ketinggalan. Saudara, hari-hari ini saya hari Minggu saudara baru pulang dari Putusibau. Terus hari ini di Auce, besok di SHRK. Saudara, hari Rabu saya sudah di IKN. Sekali lagi, saya tidak membiarkan kesepian menyerang saya. Saya pakai setiap waktu saya buat gaspol. Dan itu adalah meneguhkan. Tapi excellent juga menguatkan. Saya berdoa setiap kita saling menguatkan. Di Alkitab itu ada ayat bagus. Biarlah pemahat menguatkan, ya, pemalu menguatkan tukang petani, petani menguatkan peternak. Intinya apa? Mari setiap orang on position dan saling memuji dan saling menguatkan. Kapan terakhir saudara pulang dan bilang sama istri saudara, terima kasih ya. Kau sudah jadi pendoa, engkau sudah nyediain makan, engkau sudah masak yang enak buat aku. Tolong tetap kuat ya jadi istri saya. Walaupun kadang-kadang saya marah-marah. Saudara, kapan terakhir sebagai istri saudara bilang, Pak terima kasih, sudah kerja keras. Hasilnya sedikit gak apa-apa Pak. Kita angkat di hadapan Tuhan supaya lebih banyak. Kapan terakhir saudara berterima kasih buat anak saudara dan berkata terima kasih jadi anak yang baik? Kapan terakhir sebagai anak berterima kasih kepada orang tua? Saya mau berkata buat di sini beberapa ada anak-anak muda. Ya, sekali lagi hormati orang tuamu. Kalau saudara bisa berikan yang terbaik, berkat itu benar-benar merubah hidupmu. Saudara, salah satu yang saya buat tips ini, tips saudara ya, buat setiap saudara. Saya tuh kalau ketemu Pak Yusak, kalau belum ada orang ya, saya akan cium kakinya. Saudara, dan saya bilang, Pak terima kasih ya. Papa itu papa yang paling luar biasa. Tumpang tangan Pak sama saya. Saudara, itu hal kecil. Tapi sampai hari ini saya berdiri, saya tahu ada berkat yang ajaib dari beliau. Saudara, saya juga lakukan itu sama mama saya walaupun saya tidak berlutut. Tapi saya selalu peluk. Dan saya bilang, saya memuji mama saya. Mama itu hebat. Saudara, ada saatnya hari itu mama saya itu sangat ya sakit hati dan marah-marah terus. Karena hari itu ayah saya belum jadi hamba Tuhan dan dia jatuh dengan perempuan lain. Hari itu saya bisa memilih saudara.
untuk marah dengan ayah saya maupun dengan ibu saya. Tapi itulah mesbah saya pertama, saudara. Mesbah saya pertama adalah ketika saya usia 3 tahun. Saya melihat ayah saya mencium pembantu. Dan entah bagaimana saya cuma nangis, saya cuma teriak gini, Tuhan, Tuhan. Saya tahu otak saya gak sinkron, saudara. Saya anak yang belum tahu hari itu perjinahan, gak tahu ya. Tapi buat saya gini, papa harusnya mencium mama, gak mencium pembantu. Cuma itu aja yang saya mudeng. Saudara, dan hari itu saya nangis. Tapi saya diam, saya gak mau papa saya tahu. Ujungnya papa saya tahu. Kalau saya tahu, saya lihat hari itu. Dan itulah pertama kalinya Tuhan bilang begini. Kamu bisa pilih marah. Atau kamu bisa pilih berdoa. Untuk ayahmu setiap hari. Dan itulah mesbah pertama saya. Saya berdoa. Untuk ayah saya setiap hari. Saudara, dan beberapa tahun kemudian, kira-kira saya umur 10-12 tahun, itulah saya baru tahu mama saya seringkali marah karena papa saya. Suka main-main, pegang-pegang, saudara ya. Belum jadi hamba Tuhan waktu itu. Dan ketika ibu saya marah, saudara, saya bisa ikut marah dan berkata, kenapa sih? Marahnya gak sama papa, marahnya sama saya. Saudara, ibu saya itu rada aneh, saudara. Kalau sama papa saya tidak marah. Ya itu baik sebenarnya. Dia tahan, saudara. Dan dia selalu bilang begini, aku mengampuni, saudara. Tapi begitu papa saya pergi kerja, saudara, dia lihat saya itu kayak lihat, apa ya, dia selalu akan teriak begini, kamu itu kenapa sih mirip sekali sama papa kamu? Terus dia mulai ngomel sama saya. Gak ada alasan. Apapun yang saya buat, menurut beliau itu saya persis papa saya. Dari cara saya ngomong, dari cara saya makan, dari cara saya, saudara ya, bergaul. Dan setiap kali saya berlaku seperti papa saya, mama saya kan tiba-tiba ngomong gitu, kenapa sih kamu seperti papa kamu? Dan mama saya mulai ngamuk. Saudara, hari itu saya bisa memilih untuk marah. Saya bisa memilih untuk berkata, mama saya gak sayang saya. Tapi menurut saya, itu kesempatan buat saya sekali lagi menaikkan mesbah. Walaupun saya hari itu gak mengerti mesbah. Saya selalu berkata buat diri saya sendiri, saya mesti kuatkan mama. Supaya papa dan mama tidak sampai bercerai. Sekali lagi, mari memilih untuk saling menguatkan. Kapan terakhir saudara datang ke Bu Selvi, ke Lala, dan mengucapkan terima kasih? Saudara, jadi pemimpin itu gak pernah gampang. Saudara, di Manaim itu, apapun keputusan saya, sebenarnya banyak yang gak setuju. Tapi persoalannya beda, saudara. Kalau di sini gak setuju, mereka berani ngomong, baik di belakang maupun di depan. Tapi kalau sama saya gak ada yang berani ngomong. Kenapa? Saya lebih galak 10 kali dari mereka. Saudara, dan begitu saya sedikit naik aja, saya udah mulai, gitu ya, istilah saya mulai mengaum, ya. Semua akan bilang, iya bu, saudara. Dan kalau mereka ngomong di belakang, gak tahu kenapa saya mesti tahu. Jadi mereka takut banget, saudara. Tapi saya tahu apapun. Seringkali mereka tidak setuju. Kalau saudara berkata, kenapa? Karena tidak mungkin membuat keputusan yang menyukakan semua orang, itu enggak mungkin. Contoh ya. Mahanaim itu kan memberi PK, saudara, itu gak pernah bisa langsung. Kita itu dalam 1 bulan
dapat persembahannya berapa itu saya kasih. Jadi ada yang dapat PK tanggal 1, ada yang dapat PK tanggal 20. Kalau kita harus bayar listrik tanggal 10 dan tidak ada uang, kita akan pakai dulu uangnya buat bayar saudara, buat bayar listrik. Maka PK-nya bisa mundur. Beberapa orang kan protes. Kenapa saya dapat PK-nya tanggal 20? Teman saya tanggal 1. Ya karena kami harus memilih. Dan keputusan saya adalah kami memberi PK itu mulai dari yang paling kecil. Jadi yang paling kecil itu yang kami dahulukan. Kalau saudara dapat PK paling tinggi, berarti saudara paling akhir terimanya. Itu keputusan saya. Tapi apakah yang PK-nya tinggi, lebih tinggi daripada yang kecil? Mereka tidak membutuhkan, pasti membutuhkan. Tapi saya tidak bisa, saya tidak punya cara lain. Saudara, ada beberapa orang marah. Karena yang satu dapat BPJS, yang lain enggak. Saudara, dan mereka bilang, Ibu ini enggak adil. Saudara, tapi kalau saudara tahu, kalau kita semua bayar BPJS, banyak banget. Karena di Mahanaim itu 1.000 orang, part time dan full time. Jadi kalau saudara tanya, Bu, apakah full time ini semua dapat BPJS? Enggak. Terus yang dapat BPJS siapa? Yang sakit-sakitan. Saya nggak mau rugi bayar BPJS buat semua yang sehat. Kan ujungnya nggak dipakai. Jadi cuma mereka yang sakit-sakitan, yang tensinya tinggi, yang diabetes, yang saya tahu paru-paru, yang saya tahu saudara ya, ini orang selalu ya TBC nih, ya itu yang saya daftarin. Tapi pada waktu COVID nih, semua yang BPJS itu dapat sumbangan, saudara. Vitamin setahun, hari itu ya setahun, saudara, dapat sumbangan 1 juta. Yang nggak dapat BPJS marah, saya ini udah nggak dapat BPJS, nggak dapat lagi uang 1 juta buat vitamin. Ya saya nggak bisa apa-apa. Mereka bilang nggak adil. Saya bilang keadilan itu bukan sama rata. Kamu udah dapat sehat, itu lebih daripada saudara 1 juta. Tapi apakah anak buah bisa mengerti? Enggak. Apakah mereka enggak demo? Demo, tapi di bawah. Enggak berani ngomong sama saya. Apakah saya enggak dengar? Dengar. Ibu jawab enggak. Kenapa? Enggak mungkin semua keputusanmu dimengerti oleh anak buahmu. Sekali lagi, tapi apakah sebagai anak buah saudara sudah pernah berterima kasih? Saudara mendoakan Ibu Selvi, Lala, Derian, semua pemimpin itu menguatkan. Ataukah selama ini kita cuma ngomong negatif? Saudara, sekali lagi, itulah excellent. Tapi excellent juga mengokohkan. Saya berdoa, saudara itu tertancap kuat. Dan itulah kokoh. Bagaimana supaya membuat kita tertancap kuat? Saudara, belajarlah berjalan dengan Tuhan. Pada waktu semua segala sesuatu tanya Tuhan. Bukankah itu yang selalu saudara Pak Daniel katakan, Pak Yusak katakan. Selalu tanya Tuhan. Maka tiba-tiba saudara akan punya pengalaman demi pengalaman. Dan itu akan mengokohkan saudara. Saudara, hari itu kita mesti berangkat ke Israel. Seperti waktu itu saya sudah cerita, saya ulang sedikit.
Dan saudara, kita harus berangkat itu 31 sebenarnya. Tapi saudara bisa bayangkan tanggal 31 tidak ada tiket, tidak ada pesawatnya. Saudara, hari itu sampai semua orang ngomongnya begini, Bu, kita itu mau ke Bogor atau mau ke Israel? Kalau ke Bogor normal, kita nggak punya pesawat, kita nggak tahu kapan berangkat. Tapi ini ke Israel, masa ibu nggak tahu kapan kita berangkat? Saudara, ini naik angkot atau naik kapal atau naik pesawat? Tapi hari itu, karena saya ini berkali-kali jalan dengan Tuhan, membuat saya hari itu berkata, saya tahu Dia sanggup. Dan hari itu yang saya nyanyikan, mungkin udah nyanyi 100 kali lebih sehari. Berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Saudara, saya nyanyi itu terus. Dan saya bilang, sekali lagi pasti Tuhan tolong. Sekali lagi pasti Tuhan buat keajaiban. Saudara, saya ngomong Yesus ajaib. Saya nyanyi, I believe in miracle. Saudara, saya nyanyi semua lagu yang membuat saya kokoh. Dan saya berkata hari itu, saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya percaya. Kalau yang lalu Tuhan buat, Tuhan selesaikan. Sekarang juga Tuhan selesaikan. Dan itu membuat tanggal 1 jam 11 malam, saudara, pesawatnya datang dari Hong Kong. Saudara, itu benar-benar mujizat. Harusnya pesawat itu dari Hong Kong langsung ke Mesir. Bisa tidak ada yang beli tiket, cuma 15 orang. Jadi 15 orangnya di cancel, dipindahin ke pesawat lain. Pesawat itu mampir ke tempat, ke Jakarta, untuk menjemput kita semua 309 orang. Saudara, kalau saudara bilang, Bu, seandainya ibu suruh ngulang peristiwa itu, aduh saudara, deg-degannya udah kayak orang mau mati, saudara. Tapi sekali lagi, pengalaman saya berjalan dengan Tuhan itu mengokohkan. Itu membuat saya berkata, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela. Sekarang kita lihat, saudara ya, walaupun ayat kestabilan banyak, tapi kita langsung aja pindah ke table, ya. Menjadi meja unjukan di mana orang dan Tuhan menikmati. Saudara, saya kemarin nonton sebuah film tentang Martha namanya. Saudara, dia adalah perempuan pertama yang punya perusahaan besar di Amerika. Perempuan pertama yang menjadi, saudara, miliarder. Saudara ya, di Amerika, saudara. Saudara, dan ini bukan karena suami, bukan karena orang tuanya kaya. Kalau itu nggak aneh. Tapi dia dari keluarga miskin yang mulai dengan tangannya sendiri. Saudara, dia menjadi seseorang yang punya perusahaan. Hari itu, zaman itu, perempuan gak bikin perusahaan, saudara. Zaman itu perempuan tidak, saudara ya, pegang, saudara, kepemimpinan. Tapi dia melakukan itu. Dialah orang pertama yang menjadi miliarder, memegang beberapa perusahaan. Kalau hari ini namanya konglomerat lah. Nah, saudara, ceritanya adalah dia anak orang miskin. Dia belajar bagaimana dari ibunya masak dari hal-hal yang sangat sederhana. Dari hasil tanaman kebunnya, saudara, dan diolah menjadi makanan enak. Tapi dia juga melihat bagaimana ayahnya.
Ayahnya itu saudara memaksa semua anaknya berkebun. Karena kalau tidak berkebun tidak dapat makanan saudara. Nah ketika dia besar, saudara ayah ibunya gak punya uang untuk menyekolahkan dia di tingkat universitas. Jadi dia mulai kerja jadi modeling. Dia kerja jadi pembantu rumah tangga. Dia kerja saudara jadi saudara babysitter asal dia bisa sekolah. Saudara, dan singkat cerita dia bisa sekolah, masuk universitas sembari kerja, pontang-panting. Begitu dia masuk universitas, dia mulai ganti kerjaannya yang dia bisa belajar. Dan dia ganti kerjaannya apa? Dia jadi pembawa makanan buat orang-orang kaya. Saudara, dia bilang, saya memutuskan mau kenalan dengan orang kaya, bergaul dengan orang kaya, supaya hidup saya jadi orang kaya. Ini keren, saudara. Ada banyak orang, ya ini maaf ya, kalau dia bodoh dia cari teman yang lebih bodoh, supaya rasanya dia lumayan, saudara. Maka sebenarnya dia ditarik turun dan bukan naik. Kalau dia miskin, dia cari teman-teman yang miskin, supaya rasanya senasib, saudara. Kalau dia ini nggak dipakai, dia cari teman yang memang sama-sama pengangguran, saudara. Dan kalau dia nggak disukai, dia cari orang yang juga nggak disukai. Terus dia menyalahkan keadaan. Kalau saudara seperti ini, kita nggak bisa maju. Dan maaf ya, bahkan kalau saudara bermain, ini data loh saudara, dengan orang yang sederajat dengan saudara, saudara pasti turun. Kalau saudara bermain dengan orang yang di bawah saudara terus, saudara pasti melemah. Dan orang ini mengambil keputusan, Marta ini mengambil keputusan, ini cerita benar ya. Saudara, bahwa dia tidak pernah bermain dengan orang yang sederajat, tapi main dengan orang yang di atas dia. Saudara, itu juga saya sudah ambil keputusan sejak saya SD. Saudara, ketika saya SD, saya itu main dengan semua teman dan murid ayah saya. Saudara, ketika SD, kalau ayah saya kumpul sama hamba-hamba Tuhan, saya ikut duduk di situ dengerin. Karena itu saya penggemar Yusuf Roni, saudara Damaris, Andrea Samudra. Saudara, kenapa? Karena saya itu duduk nemenin ayah saya. Saudara, kemudian ketika saya SMP, ayah saya itu menggunakan para mahasiswa Universitas Parahyangan. Dari matematika, fisika, saudara hukum, ekonomi, dan saya main sama mereka. Saya nggak pernah main sebaya, saudara. Karena saya selalu merasa gini, main sama sebaya buat apa? Ya, saya selalu main sama yang lebih tinggi. Dan membuat saya cepat naik. Saudara, dan hari ini, dan itu juga terjadi sama Stephen dan Joshua. Saudara, mereka selalu main sama staf Mahanaim. Saudara, ketika Joshua kecil mainnya sama Bu Nita, ya, mainnya sama Bu Iren, yang hari ini jadi staf Mahanaim, saudara ya. Jadi pemegang. Ibu Nita itu megang 5.000 rumah singgah. Ibu Iren itu memegang 12 sekolah di Indonesia. Saudara, dan itu teman mainnya Joshua, saudara. Itu teman mainnya Stephen. Nah, saudara, ketika Stephen main sama dulu ya, ada Bu Lisa, saudara ya, ada Pak Jimmy. Saudara, itu merubah caranya. Karena selalu main di atas. Dan hari ini anak cucu saya sama lagi, saudara. Miel Elion gak punya temen, saudara, yang seumur. Ya, di sekolah main sebentar, tapi temennya apa? Staf Mahanaim, saudara.
Ya, yang usianya saudara 30, 20. Saudara pemain musik. Saudara, karena itu nyanyinya Yahweh, Rafa, saya kadang-kadang geli. Karena dia kalau nyanyi cicak-cicak di dinding atau nyanyi lagu sekolah minggu dia rada-rada mikir dulu. Tapi kalau nyanyi Yahweh, Rafa, nyanyi yang susah-susah apal saudara ya. Kenapa? Mainnya sama mereka. Kemarin hari Minggu dia main sama Miel sama Elliot main sama tim imam ke jalan bagi makanan penginjilan. Saudara, terus hari Minggu kemarin mereka buat penyembahan di jalan. Saudara, Elliot bawa bulu domba tersungkur ya, kayak Emma juga itu ya. Kenapa dengan mudah dia ikuti? Karena dia main di level tinggi. Saudara, mereka di usia 3 tahunan semua bisa bermazmur. Saudara, begitu saudara kasih musik mereka akan nyanyi bermazmur saudara. Haleluya, apapun dah keluar saudara. Why? Karena mereka mainnya begitu. Kalau di rumah saya, saudara dia mainnya begitu. Dia ngomongnya gini, Oma, sekarang Oma jadi jemaat ya. Saya yang khotbah katanya. Saudara, nanti mereka khotbah walaupun khotbahnya ngaco banget ya Mas Ian. Ya ada harimau, kemudian sama malaikat dipukul, habis harimaunya kalah katanya. Ya itu khotbahnya mereka saudara. Tapi kemudian mereka akan mulai gini, jejer, urapin, dan kita didorong. Kalau nggak jatuh nggak puas saudara. Tapi kenapa mereka bertingkah laku seperti itu? Karena mereka main dengan kita. Kembali ke Marta. Saudara, singkat cerita, saudara hari itu dia ketemu dengan orang konglomerat. Lihat dia cantik, walaupun dia miskin, dikawinin. Dan kemudian diajak keliling dunia. Dia catat, dia lihat semua makanan. Dia ke dapur nanya, ini kira-kira resepnya bagaimana? Ini dibuat dari apa? Saudara, dan dia pulang. Dia bilang sama suaminya, walaupun kamu kaya, biarkan saya kerja buka catering. Dan dia buka catering untuk orang kaya dengan harga yang murah. Saudara, catering dia berhasil, dia jadi I.O. Jadi dia tidak cuma catering, tapi dia bikin I.O, bikin acara. Kamu kalau ulang tahun, pesta apapun, dari A sampai Z dia yang ngatur. Itu enggak cukup dia bikin majalah. Itu enggak cukup dia bikin TV. Dan ujungnya dia menjadi orang nomor 1. Saudara, perempuan pertama yang punya perusahaan besar dan menjadi konglomerat. Why? Dia belajar menyajikan sesuatu. Ada yang bagus lah. Karena itu mirip banget sama mama saya. Saudara, dia itu kenapa dia dicintai semua orang? Dia mengajar masak, menyajikan dari yang murah menjadi sesuatu yang bisa dibayar dan dijual dengan tinggi. Dia tunjukkan bagaimana membuat dan menyajikan semua dengan spesial. Dia bilang begini, ambil buncis, potong ujung-ujungnya, biarin panjang, bagi 2 aja, direbus. Rebusnya kasih garam, katanya ya, supaya hijaunya tetap bagus. Kemudian ambil sup krim yang di kantong, yang harganya cuma berapa sen dulu ya, dicairin tetap kental, ditabur di atas buncis itu. Kamu ambil beberapa tomat cherry, dibuat jadi bunga, taruh di atasnya. Hidangan itu bahannya nggak sampai saudara $1. Tapi hidangan itu disajikan dengan seperti itu, saudara bisa jual sampai $20-30. Orang menyangka itu hidangan Perancis. Padahal itu cuma buncis,
saudara ambil sup krim yang instan dan saudara tabur di atasnya, maka saudara sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa. Saudara ada banyak idenya. Saudara yang gak perlu mahal, tapi caramu menyajikan itu menentukan. Dia bilang cari baju di pasar istilahnya, tapi caramu make itu menentukan. Apakah orang berkata, wow, ini orang elegan, atau ini kampungan. Sekali lagi saudara, dia tahu cara menyajikan. Hari ini ada banyak orang yang tidak pernah membuat hidupnya bisa dinikmati saudara oleh Tuhan dan manusia. Mari kita baca sekarang sama-sama ayatnya tentang bagaimana menjadi meja unjukan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 12. 1, 2, 3. Jagalah perilakumu tetap terpuji dan apa saudara? Sempurna. Di antara orang-orang yang belum percaya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayo saudara baca semua. 3, 2, 1. Hiduplah dengan kehormatan, kemurahan hati, dan integritas, agar sekalipun mereka menuduhmu sebagai orang jahat, mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan pada akhirnya memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka dengan belas kasihan. Amin. Saudara lihat, sekali lagi ada banyak orang itu berkata begini, kenapa berkat Tuhan gak turun? Kenapa saya tidak yang diangkat? Tapi persoalannya, apakah engkau jadi table yang di atasnya ada makanan yang orang bisa nikmati dan Tuhan bisa nikmati? Itulah yang namanya excellent. Pengkhotbah pasal 7. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?
Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada, itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Pengkhotbah pasal 8. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kepatuhan kepada raja. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat,
dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga, manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang-orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Pengkhotbah pasal 9. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Mana Sorgawi.